Sektor telekomunikasi itu bosen, gitu-gitu doang. Ini stereotip yang lagi rame belakangan ini. Tapi kenyataannya, banyak corporate action yang terjadi di sektor ini. Ada yang turnaround, yang profitnya bakal naik banyak. Ada yang lagi akuisisi, ada yang lagi rebutan spektrum. Di video kali ini, kita akan spesifik bahas update seputar industri MNO dan apa yang perlu kita perhatikan sebagai investor ke depannya. Tonton sampai habis kalau mau tahu apa sih yang terjadi di industri telekomunikasi sepanjang tahun 2026 ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan konten lainnya. Sektor telekomunikasi itu terbagi jadi 3 subsektor besar. Yang pertama adalah MNO atau Mobile Network Operator. Simpelnya, mereka jualan kartu-kartu internet ke handphone dan kita sebagai pelanggan beli setiap bulannya. Itu yang kita sebut sebagai Mobile Network Operator. Mereka fokus di distribusi hilir. Contoh perusahaannya ada Telkom, XL, dan juga Indosat. Yang kedua, FBB atau Fixed Broadband. Simpelnya, mereka jual wifi, pakai kabel ataupun tidak pakai kabel, ditarik ke rumah. Jadi kalau di rumah kalian ada pakai internet rumahan, itu yang kita sebut sebagai fixed broadband. Contoh pemainnya ada wifi, data, ya even Telkom juga ada melalui anak usahanya yang namanya IndiHome. Yang ketiga adalah perusahaan menara, di mana mereka ini ibaratnya di balik layar menyiapkan jaringan-jaringan atau backbone. Jadi mereka yang narikin kabel, mereka nyawain kabelnya untuk membantu baik perusahaan fixed broadband maupun perusahaan MNO untuk bisa mendistribusikan sinyalnya melalui internet handphone maupun internet rumahan. Kalau kita ngomongin sektor MNO, itu nggak jauh dari yang namanya ARPU atau Average Revenue Per User. Kalau kalian pakai kuota internet, itu kan pasti bayar setiap bulan. Nah inilah yang disebut sebagai Average Revenue Per User. Ada yang bayar 40.000, ada yang bayar paket lebih mahal 50.000. Nah secara rata-rata, berapa paket yang kita bayar per bulannya? Setiap perusahaan memiliki ARPU yang berbeda-beda. Kalau kita ngomongin tren jangka panjangnya, sebenarnya ARPU ini cenderung turun. Sangat sulit buat mereka naik dari tahun 2024 sampai tahun 2025. Dikarenakan adanya price war. Jadi perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang bergerak di sektor MNO, mereka pada sikut-sikutan untuk memperebutkan market share. Jadi balik lagi, hingga tahun lalu mereka semua masih berebutan market share. Inilah yang membuat ARPU-nya itu sulit naik. Sedangkan dari sisi cost, itu cenderung naik terus. Karena masyarakat pakai internet semakin banyak dan mereka mau tarifnya itu menjadi semakin murah. Jadi perusahaan-perusahaan telekomunikasi dipaksa untuk keluarin capex terus supaya mereka bisa membuat perusahaan mereka menjadi lebih efisien ke depannya. Kabar baiknya, di kuartal 1 2026, ketiga perusahaan ini perlahan sudah mulai mencatatkan ada perbaikan dari sisi ARPU. Telkomsel ARPU-nya sudah mulai tidak mengalami penurunan lagi. Indosat menaikkan ARPU-nya setara 15% di kuartal 1 tahun dibanding tahun. Sedangkan XL juga mengalami sedikit kenaikan ARPU. Kenaikan ARPU XL ini adalah salah satu hasil dari efek merger yang mereka lakukan dengan Friend di tahun 2025 lalu. Dengan merger ini, mereka ada lakukan sedikit klasifikasi ulang untuk jumlah subscriber mereka. Jadi dari yang sebelumnya XL memiliki 58 juta subscriber, Smartfren memiliki 35 juta. Ketika digabungin, bukan artinya langsung ditambah. Untuk subscriber yang udah nggak terlalu aktif, itu mereka nggak lagi catat sebagai subscriber mereka. Sehingga membuat total subscribernya mengecil, dan membuat ARPU atau Average Revenue Per User mereka seolah-olah semakin meningkat. Jadi big trend nomor 1, ARPU ini sudah mulai ada perbaikan per awal tahun 2026. Poin nomor 2, efisiensi. Kalau kalian baca-baca seputar Telkom ataupun Indosat, pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya spin-off. Di tahun 2025, Telkom itu sempat spin-off Infranexia dia setara puluhan triliun. Dan di 2026 ini, Indosat baru aja spin-off salah satu bisnis fiber mereka untuk kerjasama dengan Arsari Group setara dengan belasan triliun. Dengan spin-off-nya Indosat ini aja, mereka mendapatkan one-off gain setara dengan 1,5 triliun. Jadi bayangin, bisnis telekomunikasi ini kan terkenal dengan bisnis yang sangat heavy capex. Karena mereka perlu investasi terus untuk membuat cost-nya semakin murah, untuk sewa menara, membangun jaringan. Nah, aset-aset yang berat ini mulai di spin-off. Tujuannya supaya apa? Supaya bisnis MNO bisa menjadi lebih lean lagi. Mereka bisa fokus menjadi profit center. Jadi kalau kita analogiin, ibaratnya sebelumnya perusahaan memiliki menara, perusahaan memiliki jaringan, kemudian perusahaan mendistribusikan jaringan itu kepada retail. Sekarang tren besar yang terjadi adalah perusahaan MNO mulai mengambil sisi enaknya aja, yaitu distribusi dan jualan dengan margin yang lebih tinggi. Sedangkan bisnis yang lebih heavy capex itu pelan-pelan mulai dicopotin oleh perusahaannya, entah di spin off ke perusahaan menara ataupun didivestasikan kepada perusahaan-perusahaan yang lebih membutuhkannya. Alhasil, dengan adanya spin-off ini membuat perusahaan MNO menjadi lebih menarik dikarenakan mereka menjadi lebih lean, return on equity juga bisa meningkat, katakanlah dulu sekitar 10%, 11%, sekarang perlahan bisa naik menjadi 15% or maybe more in the future. Jadi jangan kaget,
Kalau ke depannya, makin banyak spin-off yang berpotensi terjadi. Coba cek deh, Telkom kuartal 3 2026. Akan ada yang di spin-off lagi. Yang ketiga, yaitu customer base yang lebih solid. Apa sih maksudnya customer base yang lebih solid? Kalau tahun-tahun sebelumnya, mereka semua berebutan subscriber, berebutan customer. Di tahun 2026 ini, mereka mulai memiliki target marketnya masing-masing. Ini bisa kita buktikan dari hasil lelang spektrum yang baru aja terjadi di bulan Juli 2026 ini. Di mana ada 2 lelang spektrum yang besar. Yang pertama, lelang spektrum 700 MHz. Yang kedua, lelang spektrum 2,6 GHz. Buat kalian yang belum tahu, apa sih bedanya spektrum 700 MHz dengan spektrum 2,6 GHz? Simpelnya spektrum 700 MHz memiliki jangkauan yang lebih luas dan memerlukan lebih sedikit BTS. Sedangkan spektrum 2,6 GHz, mereka memiliki jangkauan yang lebih sedikit tapi perlu lebih banyak BTS. Ibaratnya satu itu jalan tol jauh keluar kota, satu lagi jalan tol dalam kota yang lebih sering macet, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang mau mencapai luar kota, daerah yang lebih terpencil, spektrum 700 MHz ini lebih tepat. Dan bisa kita lihat, XL ini membayar paling premium untuk mendapatkan porsi 700 MHz yang paling besar. Sedangkan kedua perusahaan lainnya, baik Telkom maupun Indosat, mereka lebih dominan untuk mengambil market di spektrum 2,6 GHz. So dari sini, sudah mulai terlihat Telkom sebagai market leader mulai mempertahankan positioningnya dia sebagai market leader. Sedangkan XL sebagai pemain yang paling kecil, mereka mulai mengambil market lain yang lebih tidak disentuh oleh dua pemain besar maupun Telkom maupun Indosat. Hal inilah yang membuat adanya pengurangan price war, di mana sebelumnya mereka memperebutkan satu market yang besar, sekarang sudah mulai memiliki target market yang niche masing-masing. Nah, dari ketiga perusahaan yang bergerak di sektor MNO, tiga-tiganya memiliki kondisi yang berbeda-beda. Katakanlah Telkom, dia memiliki positioning sebagai market leader dan mau men-spin off Infranexia di kuartal 3 2026. Dari sisi kinerja solid, balance sheet juga solid, tapi tentu nggak cukup sampai di sini doang. Teman-teman harus cek lagi bagaimana dengan kualitas investasi dia, capital allocation-nya dia. Untuk XL, ini sedikit berbeda, karena mereka baru aja merger dan mengalami kerugian yang cukup signifikan. Tapi kalau teman-teman lihat di presentasi terbarunya, kerugian mereka ini itu datang dari sumber yang bersifat non-cash. Di mana di tahun 2027 itu seharusnya udah selesai dan XL akan mencatatkan profit secara signifikan. Dari yang rugi 4 triliun, mungkin tahun depan mereka bisa mencatat profit 3 triliun. Jadi ini bakal jadi calon perusahaan yang turnaround. Belum lagi XL juga di backing oleh grup Sinarmas yang baru aja merger, di mana Sinarmas sendiri itu menambah kepemilikan XL yang jauh di atas harga pasar sekarang. Sedangkan Indosat, mereka baru aja spin off bisnis fibernya untuk kerjasama dengan Arsari Group yang di backing oleh Pak Hasyim. Jadi ketiga perusahaan ini memiliki arah dan tujuan yang berbeda-beda. Kondisi sekarang juga memiliki valuasi yang berbeda-beda. Jadi, apa perusahaan favorit kalian dari ketiga perusahaan yang kita bahas tadi? Coba tulis di kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.